Di IC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Hai Citizen, selamat datang di podcast TikTok episode ke-10 bersama saya Risti Nadia Sabrina. Hari ini kita sudah kedatangan dua insan surveyor Indonesia yang sangat spesial. Halo Citizen, nama saya Vera Aprilia, saya dari Divisi Bisnis Strategis Infrastruktur, saya sebagai asesor TKDN. Oke, silakan Mbak yang berbaju hijau. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Ernawati. Saya dari Divisi Teknologi Informasi sebagai analis teknologi informasi. Oke, udah cukup. Apa lagi nih? Oke, tadi kan sudah disampaikan nih Mbak dari divisi mana dan namanya siapa ya, nama lengkapnya sudah ada Mbak Yeni dan Mbak Vera sama kita hari ini. Boleh dong ceritain background pendidikan Mbak Yeni dan Mbak Vera ini dari mana sih dan ngambil jurusan apa dulu? Dari Mbak Vera dulu. Oke, kalau saya dari jurusan teknik sipil, dari salah satu universitas swasta di Jakarta. Terus sekarang juga alhamdulillah kebetulan lagi lanjut juga. Gitu. Wah, lagi lanjut S2 ya? Di mana nih? Di mana? Ya di salah satu universitas swasta juga di Jakarta gitu ya. Ngambil apa? Sama teknik sipil juga. Wah, keren. Lo suka ngeliat perempuan-perempuan yang ngambil jurusan teknik tuh, keren banget. Kalau Mbak Yeni? Kalau aku S1-nya di jurusan Teknik Informatika. Dan S2 kebetulan aku baru lulus di Agustus kemarin wisuda. Aku S2-nya Magister Manajemen Sistem Informasi. Tetap di jalur yang sama sih. Oke. Keren. Nah, kalau sekarang di kantor lagi sibuk ngerjain apa nih? Dari Mbak Yeni dulu deh sekarang. Oke, gantian ya. Kalau aku banyak sih sebenarnya Mbak, cuman aku emang fokusnya tuh di IT. Misalkan ada requirement aplikasi gitu, biasanya aku yang analisis, kadang aku juga yang PIC-in gitu. Kalau misalnya kita mau tata kelola dan development software, terus biasanya aku juga meeting sama vendor buat develop inovasi baru sih sebenarnya. Karena kan sekarang teknologi itu sebagai bukan lagi pelengkap gitu, tapi itu tuh udah menjadi driver gitu di khususnya perusahaan kita gitu. Oke, keren. Kalau Mbak Vera? Kalau saya bagian asesor TKDN. Jadi nge-veri perusahaan-perusahaan BUMN sudah di Dulu kalau nggak salah Mbak Vera juga sering ke lapangan ya? Iya, sebelumnya tuh saya di konstruksi sih. Karena lagi lanjut sekolah kan, jadi kayak kan sering keluar kota apa segala macem gitu, jadi kayak waktunya kan sulit gitu kan. Jadi sekarang di asesor. Keren. Nah, jadi kan Mbak ini adalah dua insan survei Indonesia yang terpilih ya sebagai perwakilan relawan bakti BUMN, karena itu dia pakai audisi kan ya, relawan bakti BUMN itu ya, betul ya? Tapi beda batch ya Mbak Vera dan Mbak Yeni ya? Beda. Oke. Nah, di balik kesibukan yang Mbak sampaikan tadi, kenapa sih tertarik ikut kegiatan yang itu sebenarnya kan nggak wajib ya ikut relawan bakti BUMN, itu alasannya tuh apa? Itu dari yang Batch 2. Senior dulu ya? Oke. Nah kalau saya tuh karena emang saya suka dengan kegiatan volunteer gitu ya, jadi pas lagi lihat IG-nya SI waktu itu di-share kan, terus wah ada ini gitu kan. Ada kegiatan relawan bakti BUMN nih, oke. Terus boleh deh gitu dicoba gitu. Nah, proses yang dilewatin waktu batch-nya Mbak Vera tuh apa aja? Waktu itu sempat ada seleksi dulu, pendaftaran pertama apply di Google Form gitu, di kementerian, terus habis itu dihubungin orang kementerian. Oke, dulu daftarnya di mana aja? Itu kan kalau nggak salah ada pilihan ya? Ada 2 pilihan ya? Iya. Saya daftar waktu itu di Bunaken dan Waikambas. Terus yang terpilihnya di Bunaken. Keren di Bunaken. Kalau Mbak Yeni apa nih alasannya nih ikutan relawan bakti BUMN? Kalau aku of course pertama dari senior ya. Ya harus batch 2 gitu kan. Jadi kan yang batch selanjutnya harus ada nih. Ya udah aku daftar. Tapi basic dari itu tuh sebenarnya aku udah aktif di kegiatan relawan, terus kayak sosial gitu. Aku di daerahku juga ada komunitas yang itu tuh partisipannya anak-anak muda gitu. Oke. Dan aku juga punya misi bahwa anak-anak muda
yang di sana harus mau sharing ilmu dengan anak-anak muda lainnya di daerahku gitu. Entah itu mengajar, berbagi ilmu, sharing tentang hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, terus aku tuh juga inget, sebenarnya aku juga bingung ya kalau ditanya kenapa sih gitu. Tapi aku seneng aja gitu kegiatan itu. Memang aktif aja ya, gitu. Ya. Terus kayak terakhir emang aku pernah baca ya, tapi ini menurutku benar banget gitu. Kalau ketika kita bekerja itu ada yang namanya the purpose of life gitu. Nah, di situ ada 3 komponen. Kalau misalnya the purpose of life itu yang pertama ada personal development. Di situ of course kita kalau kerja nyari nafkah lah ya buat hidup betul, gitu. Betul. Terus yang kedua kita juga harus self development gitu. Kita tuh sebenarnya mau belajar apa sih di sini, mau ngapain aja gitu, agar kita tuh selalu termotivasi gitu untuk bangun pagi dan juga melaksanakan aktivitas pekerjaan ini dengan tulus gitu. Nah, yang kedua ada professional development. Nah, professional development ini nggak jauh-jauh dari self development. Professional development ini adalah ketika kita meningkatkan value diri kita gitu. Ketika kita berada di perusahaan, kita dapat challenge dan kita menangkap challenge itu gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada noble purpose gitu. Jadi di situ kita di perusahaan bukan hanya yang kita lihat kayak kerja doang habis itu pulang gitu. Tapi ternyata khususnya di Surveyor nih kita punya banyak banget kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan yang bisa develop our knowledge gitu. Kayak misalkan khususnya di program TJSL ya. Karena kita lulus dari relawan bakti, kita punya program sendiri yang namanya Lakoling. Lakoling itu lab komputer keliling. Dan itu di bawah arahannya TJSL-nya SI gitu. Keren. Jadi memang salah satu tips untuk mencari kerja adalah bukan hanya kita mencari uang di tempat kerja kita, tapi kita juga bisa mengembangkan diri ya. Dan SI adalah salah satu perusahaan yang mendukung Insan Surveyor Indonesia untuk mengembangkan dirinya di luar pekerjaan kantor gitu. Nah, tadi kan Mbak Vera udah cepet cerita kalau Mbak Vera juga maksudnya suka ya ikut kegiatan volunteer. Aku juga kayaknya sering lihat Mbak Vera itu posting-posting sering naik gunung juga ya gitu. Memang orangnya ada anak gunung ya. Memang aktif gitu ya di kegiatan-kegiatan di luar kantor karena SI juga punya perkumpulan ya untuk teman-teman yang suka naik gunung gitu. Nah, Mbak Vera selain ikutan relawan bakti BUMN ini dulu pernah punya pengalaman juga sebagai volunteer gak? Iya, sering banget. Apa tuh? Boleh cerita dong ke teman-teman. Seperti saya kayak kalau naik gunung sambil mengutin sampah. Oke. Gitu. Terus saya juga setiap berangkat kantor kan saya pakai kendaraan umum, transportasi umum. Jadi saya sembari jalan tuh kadang saya suka mengutin sampah juga. Oh, keren. Jadi saya selalu bawa plastik gitu. Oh, luar biasa banget. Amaze aku. Keren. Jadi saya sambil mengutin sampah. Terus abis itu nanti biasanya orang-orang yang di belakang saya tuh kan suka ikut gitu loh. Jadi kan dari situ juga kita jadi bisa berbagi kebaikan juga gitu. Luar biasa. Memang ada suatu fokus aku waktu kita kebetulan baru merayakan ulang tahun 31 kan tahun ini. 32 sorry. Nah, Mbak Vera ini kan waktu itu kan kita pakai dress code ya. Mbak Vera ini pakai dress code petugas kebersihan loh. Luar biasa loh. Aku kayak wow, luar biasa banget gitu, kepikiran gitu. Yang lain pada pakai pahlawan, dia pakai petugas kebersihan. Luar biasa banget. Pahlawan kebersihan. Keren. Oke, tadi Mbak Yuni sempat cerita soal Lakoling ya. Tapi aku mau tanya dulu waktu relawan bakti BUMN Mbak Yuni di mana? Aku waktu itu di Batam, Pulau Riau, itu tepatnya di Pulau Lance. Pulau itu tuh kecil banget, penduduknya itu kebanyakan berkeluarga gitu, maksudnya sekeluarga dan saudara gitu di situ tuh. Dia pulau kecil yang memang itu saudaraan semua tuh satu pulau ya. Kurang lebih ada 60 kepala rumah tangga kalau nggak salah, mereka tuh hidup di pinggiran pulau itu gitu. Boleh nggak ceritain tuh di sana ngapain aja pas pertama kali datang tuh apa ya? Maksudnya first impressionnya tuh apa gitu? Wah, gue di sini mau ngapain aja di sini gitu, melihat orang-orang sekitar, terus langsung kebayang mau berbuat apa yang mempengaruhi teman-teman yang ada di sana gitu. Boleh dong ceritain ke teman-teman kita semua. Iya. Of course kalau kita lihat di fokus pendidikannya arahan dari Kementerian BUMN itu kan kalau di TJSL kita biasanya fokusnya tuh ada 3 Mbak. Ada pendidikan, ada pemberdayaan UMKM dan juga lingkungan. Nah, tentu saja di sekitar 1 minggu ya kita di sana ya. Kita
itu kita melaksanakan fokus dari program-program itu gitu. Nah, pertama pas kita datang ke situ itu agenda pertama kita itu kita ngajar di SD. Karena background aku teknologi gitu kan, aku ngajarin teknologi ke anak-anak SD gitu, ke adik-adik di sana gitu. Nah, setelah itu kita juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ ada yang namanya UMKM. Kita belajar bikin kerupuk. Aku masih inget banget itu UMKM Umay. Jadi kita diajarin bikin kerupuk udang, bikin dijemur-jemur gitu ya? Iya. Oh, okay. Dari mulai kita apa namanya yang ini bikin ngadon ya? Iya, ngadon. Ngadon, terus tepungnya berapa, terus kita giling ikannya, itu kita diajarin di situ. Dan setelah itu kita juga ada kegiatan ngecat. Itu ngecat jembatan. Karena di situ tuh pulau itu tuh akan dijadikan pulau wisata gitu sebenarnya gitu. Jadi semua apa namanya life circle-nya itu emang benar-benar diatur gitu. Oh, oke. Karena mereka juga saudaraan ya. Tapi tadi kan Mbak Vera sempat bahas soal memang mereka adalah yang mata pencahariannya juga menjual kerupuk ya. Tapi untuk segi packaging dan lain-lainnya tuh teman-teman bantu nggak di sana? Nah, untuk itu Mbak, kalau misalnya packaging kan kita biasanya kita ada binaan ya Mbak ya. Nah, di situ kita memang diarahkan buat bikin gimana packaging supaya menarik, gimana pemasarannya gitu buat insight mereka agar mereka tuh bisa berkembang terus gitu. Nggak di dalam pulau aja ya, tapi bisa jual ke seluruh Indonesia betul, gitu. Dan pemasarannya juga gitu di seluruh Indonesia gitu. Kalau bisa kita ajarin digital marketing ya kita ajarin digital marketing keren. gitu kan. Gitu. Nah, waktu itu pas di sana sama kan itu kan kolaborasi ya antara BUMN ya sama BUMN apa aja nih? Kalau waktu itu aku sama Pertamina sama SDP. Oke, berarti itu semua baru kenal hari itu ya? Baru kenal setelah ini ya? Oh, luar biasa banget. Benar, setelah itu kita kenal. Kemarin tuh kalau misalkan aku nggak salah ya, itu yang diseleksi kita tuh ada 11.603 orang gitu. Wow, keren. Dan alhamdulillahnya aku lolos tuh berkat bantuan senior. Mungkin ya. Terus habis itu kita kenalan ya pas kita ketemu di pulau itu gitu. Oke. Itu. Kita udah dari Mbak ini, sekarang kita ke Mbak Vera nih. Senior ya. Izin senior. Senior. Silahkan. Gimana nih Mbak? Ceritain dong. Waktu itu kan Mbak di Bunaken ya. Bunaken bagus banget tuh. Maksudnya di sana ngapain aja? Terus melakukan perubahan apa aja untuk teman-teman yang ada di sana, dan orang-orang yang ada di sana itu termasuk pulau yang kecil juga sama atau gimana? Boleh cerita dong. Oke, saya waktu itu di Bunaken ya 4 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 18 Agustus. Nah, di sana tuh saya seperti yang tadi dijelaskan Mbak Yeni juga, fokusnya BUMN ini ada 3, itu pembinaan UMKM, lalu ada pendidikan, lalu ada lingkungan juga. Nah, di sana tuh fokus utamanya sih, untuk yang menjadi fokus utama di Bunaken ini adalah konservasi bawah lautnya. Ya, karena di sana kan Taman Nasional Bunaken ya, di mana dia masuk Coral Triangle juga kan, segitiga koral gitu kan. Nah, di sana tuh semenjak pandemi kan nggak ada orang yang ke sana. Wisata orang yang di sana kan perekonomiannya sedikit menurun ya karena pandemi itu. Lalu selama pandemi pun juga sempat ada kayak cuaca buruk, terus sempat cuaca ekstrim juga yang bikin alam bawah lautnya itu tuh nge-bleaching apa segala macam koralnya. Jadi kayak biar manggil orang-orang biar wisata ke sana, kita ya benerin bawah lautnya gitu. Iya, saya promosi juga ya karena aktif relawan-relawan Bakti BUMN ini yang aku lihat selama program tuh memang aktif juga di sosial media untuk kasih tahu kalau ternyata tuh yang bagus itu bukan hanya Bali aja loh gitu, bukan hanya Bajo aja loh, tapi ternyata banyak memang tempat-tempat wisata di Indonesia tuh yang bagus juga gitu ya. Oke. Tadi udah bicara soal konservasi bawah laut. Nah, kalau dari segi pendidikannya? Iya, kalau dari segi pendidikan kita di sana ngajar untuk anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6, karena kebetulan di sana tuh sekolahnya kan jauh-jauh gitu. Jadi kita dari sekolah ke sekolah gitu. Jadi dalam satu hari full tuh kita benar-benar ngajar gitu. Cuman ada beberapa kelompok juga dibagi buat pengecatan sekolah juga gitu. Luar biasa. Soalnya tuh ada apa lagi nih? Ada cerita apa lagi nih dari Mbak Vera? Selain itu kita ada pembinaan UMKM juga. Jadi di sana kita bikin kayak makanan khas sana tuh namanya halua.
kacang kenari gitu loh, Oh. kayak teng-teng gitu, ting-ting apa teng-teng yang pakai kacang dikasih gula merah gitu. Oh, oke. Nanti dibungkusin pakai kulit jagung gitu. Oh, Dijualin. keren, Jadi luar kayak biasa. gitu juga. Setelah relawan bakti BUMN bisa buat kerupuk, bisa buat kacang kenari ya. Iya. Saya memberikan pengaruh untuk saudara-saudara kita yang ada di Iya, sana. betul. Nah, memang yang aku lihat tuh sekarang BUMN tuh sedang fokus untuk melibatkan teman-teman milenial ya, seperti saya dihitung milenial ya. Seperti milenial untuk terlibat, karena mungkin selain kita ikut, kita juga membawa ke dalam kebiasaan ya, kayak Mbak Vera nih. Mbak Vera buang sampah sambil jalan, ngutip sampah itu kecil, tapi kalau dilakukan oleh semua orang tuh berdampaknya besar banget ya, luar biasa banget ya. Maksudnya aku jadi oh iya ya, sambil olahraga, sambil jalan kaki, sambil ngutipin sampah, bener juga, bener. Aku baru kayak wow gitu. Nah, kan seperti yang aku bilang tadi, kalau memang BUMN tuh sedang fokus melibatkan milenial gitu. Jadi di SI juga kita sering buat acara TJSL dan membuat teman-teman dari relawan yang sudah ikut relawan ini terlibat ya. Nah, kalau dari Mbak Yeni tuh tadi sempat cerita soal Lakoling, boleh dong diceritain ke teman-teman citizen semua. Ya, nah Lakoling ini tuh artinya lab komputer keliling. Tujuan dari dibentuknya Lakoling ini sebenarnya untuk pemberantasan buta digital ya, khususnya di daerah-daerah. Karena banyak juga yang kita ketahui sekarang ini kan zaman teknologi gitu. Dan pemerataan teknologi itu sebenarnya sangat-sangat diperlukan gitu. Bukan untuk masyarakat perkotaan aja, tapi juga untuk masyarakat daerah gitu. Dimana dari segi infrastruktur, terus tools yang mereka miliki kan juga masih terbatas gitu. Nah, kenapa diadakannya Lakoling ini sebenarnya ya untuk agar anak-anak daerah itu tuh juga mereka bisa gitu belajar komputer, entah itu office dan lain sebagainya, tergantung dari situasi dan kondisi di mana mereka dibutuhkannya di situ tuh sebenarnya skill apa gitu. Nah, kalau Lakoling sendiri ini kan yang dibentuk oleh TJSL dan kebetulan kita juga punya local hero di sana. Project pilotnya itu ada di Pangalengan yang kebetulan di situ juga desa binaannya SI di situ juga. Oh, oke. Ternyata SI punya desa binaan ya. Iya. Keren. Maksudnya kita mengajarkan teman-teman adik-adik yang ada di sana yang memang masih buta digital. Jadi sebenarnya bukan cuma adik-adik juga sih, kadang-kadang ibu-ibu PKK gitu. Oke. Misalkan mereka butuh skill untuk input data di Excel dan lain sebagainya, itu kita ajarin gitu. Jadi di 2023 ini ternyata masih banyak juga saudara-saudara kita yang memang belum mengerti soal Word, soal Excel, maksudnya mengoperasikan komputer, laptop ya. Oke. Dan Mbak Yeni terlibat dalam itu. Iya, Kayak aku lihat juga Mbak Vera juga sempat ikutan ya di acara itu ya, karena beliau-beliau ini tuh aktif banget di media sosial. Jadi kita bisa terupdate nih apa aja nih yang dilakukan gitu. Jadi bangga kasih tahu sama semua orang kalau kita tuh terlibat dalam kegiatan TJSL ya, memberikan perubahan ya. Oke. Iya, dan harapannya juga yang terlibat tuh bukan kita aja gitu. Dan millennials yang ada di SI itu semuanya ikut gitu. Karena di situ bukan terbatas cuman hanya TJSL saja ataupun hanya relawan saja, tapi juga kita tuh open gitu buat teman-teman yang lain yang ada di SI, anak-anak Gen Z dan milenialnya SI supaya ikut terlibat di kegiatan itu gitu sih. Kita sangat welcome gitu. Oke, jadi akan ada Mbak Yeni dan Mbak Vera selanjutnya ya nantinya ya. Yang memang fokus juga untuk terlibat dalam kegiatan TJSL. Nah, tadi kan udah sedikit cerita soal relawan baktinya. Nah, ada gak sih pengalaman yang benar-benar gak bisa dilupain gitu setelah pulang tuh kayak wow, pengen ngulang lagi selama kegiatan relawan bakti BUMN kemarin? Pastinya yang pertama networking, kita ketemu orang baru gitu kan. Gimana pas ketika itu kita kan tinggalnya di pulau tuh. Gimana pulau itu pinggir-pinggirnya tuh langsung laut gitu. Tapi ada listrik gak sih Mbak? Serius aku nanya, ada listrik gak di situ? Listrik tentu ada. Oh, oke. Tapi sore doang. Loh, kok enak sih ada listrik? Ada listrik? Iya. Tapi sore aja ya? Iya, sore aja Mbak. Oke. Sore paling jam 6 sampai jam 9-10 udah ditutup. Udah gak bisa lagi. Oh, jadi hidup lampu itu dari jam 6 sampai jam 10 malam? Iya. Oh. Setelah itu ya kita gelap-gelapan gitu. Sampai waktu itu aku pernah rada kaget ya sebenarnya, karena kita kan tidur di rumahnya masyarakat. Dan itu kan di atas laut langsung gitu loh, pinggiran laut. Tiap malam itu kayak ada ombak gitu yang gede banget itu, kayak berasa mendekat gitu. Coba dibayangin,
ih apa nih kan gitu kita. Panik ya? Ya kita sebagai orang yang nggak pernah tinggal di pinggiran pulau, terus langsung belakang rumah itu laut, terus tiba-tiba kayak malam-malam gitu ada ombak gede banget, Jadi panik ya? langsung overthinking gitu. Tapi gak susah tidur kan? Sering Enggak susah sih, tidur? Oh, oke. karena kegiatan kita kan dari subuh sampai malam tuh penuh banget. Oh, jadi memang berkualitas ya. Caranya benar-benar produktif banget ya di situ ya. Produktif di situ. Oke, tadi udah cerita soal networking. Nah ini sekarang lanjut ya untuk lanjut. pengalaman yang paling menarik. Di situ aku ketemu orang baru, yang itu tadi bagian dari networking. Terus pastinya aku pengetahuan baru tentang ternyata ada loh Pulau Lanca yang pulau-nya kecil dan penduduknya itu emang bener-bener sangat-sangat gotong royong gitu. Itu juga pembelajaran juga tuh buat aku. Apalagi kita kan yang tinggal di kota saat ini kan kayak masih terlihat individual ya. Iya, betul. Lo gue gitu. Nah itu juga buat aku belajar juga untuk peduli. Misalkan kayak aku nih sekarang anak kos-kosan gitu kan, sebelah aku kamar aku lagi ngapain ya, kita peduli aja gitu, entah menegur gitu, apa kalau dia sakit kita bantuin ke rumah sakit gitu. Itu juga menumbuhkan sifat gotong royong aku juga sih. Gitu. Terus juga aku sadar bahwasannya ternyata pendidikan itu di sana sangat penting gitu. Dimana anak-anaknya ketika sekolah itu harus keluar pulau, naik kapal dulu jauh. Menimbulkan rasa syukur juga ya buat kita ya. Sangat-sangat bersyukur kita ada di sini yang kayak ya walaupun macet-macet tetap satset ya kemana-mana gitu. Kalau di sana tuh mau ke sekolah aja kita harus keluar pulau dulu. Kita harus naik perahu, setelah itu kita nunggu angkutan dan lain sebagainya sampai akhirnya sampai ke sekolah gitu. Oke, keren. Tapi aku tuh sempat lihat ya salah satu video relawan bakti BUMN di mana gitu ya. Pas teman-teman pulang tuh banyak yang nangis. Nah, banyak yang iya, sedih, yang merasa kehilangan gitu ya. Keren. Nah, kalau Mbak Vera nih, pengalaman yang nggak bisa dilupain. Yang gak bisa dilupain tuh upacara di bawah laut. Itu gimana sih? Aku beneran penasaran loh upacara di bawah laut. Upacara di bawah laut. Jadi waktu itu pas bertepatan di tanggal 17 Agustus. Jadi kita benar-benar diving di bawah laut. Oh, tapi semua teman-teman yang bareng sama Mbak Vera tuh batch-nya memang semuanya bisa diving. Ada yang enggak. Oh, oke. Ada yang enggak. Jadi kita emang ada badinya masing-masing kan yang ngiringin yang apa gitu. Jadi dituntun apa. Dan kita benar-benar upacara. Nyanyi Indonesia Raya pun di dalam hati diaba-abain gitu. Kalau aku jadi langsung nangis deh. Aku jadi penasaran deh. Kalau misalnya kayak gitu apa namanya susunan acaranya gimana Mbak cara kita tahu gitu? Di briefing dulu dari atas. Oh. Nanti ada kode-kodenya. Kalau gini naik terus oke, apa nanti. Jadi ada kayak alat yang bisa bunyi di bawah tuh nanti cleaning gitu. Ada alatnya. Jadi nanti ketika udah siap, bendera siap gitu, ting kita nyanyi hormat, nyanyi dalam hati. Jadi sampai bendera itu berkibar. Sampai bendera itu nyampe ujung ya berarti ya. Sebenarnya nggak nyampe ujung sih, kayak kita ngibarin kan karena bendera besar kan, jadi kayak ngibarin. Oh, cuman penuh ya. Bendera siap. Penuh siap, mungkin ya bendera. Oke, wah keren banget. Kalau aku kan orangnya agak mellow ya, mungkin aku bisa nangis di situ. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Paling ketemu teman-teman baru gitu seperti kayak Mbak ini. Dan masih aktif ya, aku lihat Mbak Vera masih aktif kolaborasi sama teman-teman yang dari batch BUMN nih, relawan BUMN ya. Setiap minggu pun kita bertemu gitu. Wow. Senang bareng kita. Nanti juga kita ada olahraga bareng. Jadi kita ngomongin untuk selanjutnya seperti apa. Jadi Keren. ada yang suka ngajar, ada yang suka ngasih apa, kayak gimana gitu, kayak jadi kita bikin acara belajar yuk, kita bikin apa. Jadi kita tuh ketemu tuh bener-bener berkualitas banget, bener-bener ngomongin ini selanjutnya kita mau ngapain nih, ini mau apa gitu. Fun meeting ya. Tapi memang yang aku lihat ternyata memang kalau melihat dari acaranya, aku pikir setelah itu oke sudah selesai ya. Tapi ternyata behind teman-teman memang terus melakukan perubahan dan pengen ngasih sesuatu nih ke orang lain yang bisa dikasih ya. Jadi dengan tadi ketemu, terus juga bisa menimbulkan insight baru, kerjaan yang siapa tahu ada networking soal kerjaan juga ya, menghasilkan income juga ya. Keren. Jadi tuh sangat berkesan banget. Nah, aku lihat juga Mbak adalah memang salah satu pionirnya PTSI untuk acara-acara TJSL, tapi selalu aktif gitu. Gimana sih cara, kan kalian juga sibuk ya, banyak pekerjaan ya. Gimana sih kalian bisa mensiasati pekerjaan kalian tapi kalian juga terus aktif gitu untuk ikut kegiatan TJSL, gimana?
Mbak Vera dulu deh. Mungkin kalau aku karena mungkin udah terbiasa dari zaman sekolah dulu ya. Karena zaman sekolah pun aku juga aktif dengan kegiatan-kegiatan volunteer gitu, kayak ngajar atau enggak aku vlogging. Biasanya kan aku suka lari juga kan, karena dulu mantan atlet nggak jadi gitu. Jadi lari gitu, kalau latihan lari itu sambil mungutin sampah. Terus aku juga suka ngajar gitu sih, jadi kayak udah terbiasa dari sekolah tuh kayak bagi waktunya. Ini kayaknya bisa nih kalau sekolah apa gitu. Nah begitu juga di tempat kerja sekarang kan kayak, oh ini bisa nih kerjaan lagi ini. Oke, kita selesaiin dulu satu-satu. Nanti kalau misalnya ada waktu free-nya atau enggak bisa disambi atau apa kayak bisa lah. Karena jalannya juga dengan happy ya, nggak dengan rasa yang berat ya, kayak wow ada ini nih pengalaman baru lagi nih ya. Karena aku juga jujur aku memang bukan orang yang suka banget ke lingkungan ya, saya kayak peduli gitu. Aku baru tahu tuh setelah aku terlibat ikutan acara TJSL di Labuan Bajo. Di situ kayak wow ternyata tuh gak semua orang tuh kayak kita ya, yang maksudnya semuanya mudah. Di sana sama listrik juga di tempat Mbak Vera juga gak ada listrik sama sekali bahkan ya. Enggak ada. Jadi setiap pagi jam 8 tuh pasti mati. Wah. Dan sore baru hidup tuh sore nanti sekitar jam 5 dan kadang jam 8 malamnya tuh udah mati. Dan itu kalau misalnya dari jam 10 misalnya kita ada acara sampai malam atau apa, kita pakai genset. Tapi mensiasati charge handphone dan gadget-gadget lainnya seperti apa nih? Ya itu kan ada waktunya nih, pokoknya dikasih tahu kan, oh ini listrik gitu. Tapi sinyal aman ya? Sinyal aman. Oke. Listrik aja sih yang kurang, mungkin karena bener-bener di tengah pulau. Kalau Mbak Yeni gimana nih? Karena beliau ini juga termasuk yang sangat sibuk ya. Jadi aku juga memang suka melihat sosial medianya. Selain di kantor juga ikut aktif organisasi-organisasi lain ya. Boleh dong ceritain. Oh iya, kalau misalkan kenapa aku tertarik ya ikut kayak gitu ya. Mungkin karena menurut aku itu tuh bagian dari melepas rasa lelahku tuh dengan seperti itu gitu Mbak. Ketika kita ketemu dengan orang, kita berbagi, itu menurutku tuh udah sebutannya healing lah ya kalau anak-anak zaman sekarang gitu. Aku nggak perlu liburan jauh-jauh ke Bali dan lain-lainnya, ke luar negeri. Cuman kalau bisa ya, karena aku dari Senin sampai Jumat itu udah aku habiskan dengan belajar, terus di kantor ngerjain tugas kantor dan lain sebagainya. Sabtu Minggu tuh aku pakai buat networking sama teman-teman lain, karena nggak dipungkiri kalau kita di luar itu banyak banget hal yang bisa kita pelajarin gitu. Banyak banget hal yang mungkin keahlian kita bisa kita sharing ke orang-orang lain gitu. Jadi itu senang-senang aja aku ngelakuinnya gitu. Dan dari kuliah aku juga aktif juga ya organisasi ya. Bahkan sampai tidur tuh aku cuma 2 jam doang gitu. Jam 2 sampai jam 4 pagi. Setelah itu aku aktif kerjain tugas lah. Dan kebetulan kan dulu aku juga sambil kerja juga tuh pas kuliah. Jadi kalau masalah bagi waktu menurutku bisa lah gitu. Cincai lah ya. Cincai aja. Selama itu bisa membuat aku senang dan kayak rasa kekosongan dalam diri aku tuh terpenuhi dengan kegiatan itu gitu. Dibuka lowongan mengisi hati. Gitu Mbak. Oke, keren. Karena aku lihat tuh Mbak ini termasuk seseorang yang setiap ada acara di PTSI pasti ada beliau. Beliau kalau ada waktu beliau pasti ada gitu. Wah, ini memang yang pion, kita memang butuh sosok-sosok insan survey Indonesia yang milenial juga aktif ya, terus ikutan acara. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tuh di kantor bukan hanya kerja dan fokus cari income aja, tapi juga PTS itu memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan diri dari dalam segi apapun ya, dari pelatihan, kayak kegiatan-kegiatan relawan bakti. Kita juga sempat kalau nggak salah menjadi tuan rumah ya, untuk relawan bakti BUMN, dan Mbak Yeni ada ya di situ ya. Boleh dong diceritain. Kemarin itu relawan bakti BUMN batch 4 ya, kebetulan kita tuh ID survei tepatnya, itu kita jadi tuan rumah. Jadi kita yang nyelenggarain gitu, dan yang datang juga teman-teman dari BUMN lain. Dan biasanya kalau aku lihat ya, kita tuh sebenarnya keren banget gitu. Acaranya dari awal sampai akhir tuh keren banget. Dan yang paling aku nggak bisa lupain di situ, karena aku juga bagian dari panitia gitu ya. Kita tuh di situ acara 17-an di tengah laut. Oh, upacara juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau aku yang batch 3 itu kan nggak dapet 17 Agustus ya. Kalau yang batch 4 ini yang di Carita
itu tuh kebagian upacara di tengah laut. Kalau Mbak Vera kan di bawah laut tuh. Oh, iya. Kalau kita di tengah laut pakai ponton, Mbak. Oh, gimana tuh? Gimana itu memang sudah ide dari awal, memang sudah masuk dalam rundown atau terpikir? Iya, nah kalau di Carita ini memang fokusnya kita itu konservasi alam laut dan juga bawah laut gitu. Makanya di situ kan kita upacaranya di tengah laut, terus ponton itu kan tempat buat nangkep ikan gitu kan. Kita tuh memang upacara di situ, terus kayak bikin barisan di situ, nyanyi lagu di situ, dan ya goyang-goyang gitulah Mbak. Iya beneran goyang-goyang gitu. Jadi harus tahan-tahan aja gitu supaya keseimbangan kita tuh terjaga. Karena kalau enggak kita bisa nyemplung laut. Aduh, kalau saya udah selesai sih, saya nggak bisa berenang soalnya. Nah, tadi kan kita sudah sebagai tuan rumah. Selain kegiatan-kegiatan tadi tuh, kita buat acara apa lagi sih Mbak di Carita itu? Nah, di Carita itu tentu saja kita bikin acara lakoling. Nah, kita buka cabang istilahnya ya. Oh, cabang lakoling ya. Iya. Kita ada di Carita juga gitu. Nah, di situ kita juga punya lokal hero gitu, Mbak. Jadi selain Pangalengan, Carita juga ada. Dan itu masih berjalan loh sampai sekarang. Iya, karena betul. aku lihat itu aktif di sosmed, selalu ngeposting kegiatan-kegiatan lakolingnya ya. Iya. Oke. Kalau dari UMKM ada nggak waktu itu? Kalau UMKM ada, kalau nggak salah itu ada pembuatan keripik, terus kayak hasil-hasil laut gitu. Tentu saja di situ juga sama sih kita kasih masukan terkait dengan packaging, terus Penjualan ya. proses pemasarannya gimana gitu Mbak. Oke, keren banget. Jadi ternyata PTSI juga pernah PTSI dan ID Survey ya. Karena kita kan sudah berada di dalam satu kesatuan ID Survey, sudah menjadi tuan rumah dalam acara Lawan Bakti BUMN. Luar biasa banget. Terakhir, belum terakhir sih sebenarnya. Mbak Vera kan sering naik gunung ya. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang aku ingin ajukan dari beberapa kali kita bertemu gitu. Gimana sih, maksudnya awal kepikiran, gue suka naik gunung nih, gue pengen naik gunung nih dan berani, karena perempuan loh. Maksudnya berani naik gunung dan bukan 1 atau 2 gunung ya, banyak terus juga ya. Dan melakukan sesuatu loh di situ, karena bersih kayak gitu tuh. Awal pengalaman naik gunung dan terpikir pengen tuh gimana sih? Awalnya tuh dari ayah aku. Ayah tuh juga suka naik gunung, terus ayah juga sering jadi relawan apa segala macam. Misalnya ada gempa atau misalnya ke gunung tuh bikin kayak toilet di gunung atau bikin ngerapiin jalannya yang di gunung. Oke. Jadi diajarin sama orang tua ya? Iya, jadi dari situ juga sih. Tapi pengalaman pertama naik gunung apa rasanya? Nagih. Oke. Ada persiapan gak sih? Ada sih persiapan fisiknya, karena mungkin aku sering lari kan, jadi kayak ya udah enak aja gitu. Kenapa menagih? Nagihnya tuh karena aku suka ketemu orang baru Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu orang baru, sama seperti kayak Mbak Yani bilang, healing gitu kayak. Gitu. Keren ya. Karena kalau saya pribadi ketemu banyak orang terus berhari-hari menghabiskan energi. Justru saya lebih Rada suka introvert gitu. Iya. Tapi ternyata memang selain, kalau yang aku tahu sih, aku pernah baca orang-orang yang naik gunung tuh mungkin dari awal kita berusaha, tapi pas udah di atas tuh rasanya kayak wah gitu. Terus nagih ya, pengen begitu terus besok-besoknya. Iya. Dan di PTS ini ternyata rame gak sih teman-teman yang ikutan naik gunung itu? Rame banget. Dan ada juga kayak komunitasnya gitu sih. Namanya RC. Jadi Adventure Rescue Team Surveyor Indonesia. Keren. Jadi nggak cuma naik gunung. Jadi nggak cuma naik gunung. Kita juga kalau misalnya ada kayak banjir atau apa, kita juga sering rescue, sering bantu-bantu. Jadi waktu ada bencana orang-orang lain pada pergi, tapi beliau-beliau ini adalah orang yang memang tidak memikirkan diri sendiri saja ya, tapi tetap membantu. Keren. Nah, kalau kalian ada gak sih jadwal khusus gitu kayak, sebulan sekali kita harus naik gunung, atau 2 bulan sekali kita harus naik gunung, atau gimana? Biasanya sih per bulan gitu ya. Boleh di-spill gak udah pernah naik gunung apa aja? Bingung ya kayaknya. Iya banyak sih. 10 ada? 10? Lebih ya. Wow. Pertama kali naik gunung tahun umur berapa? Waktu saya SMP. Wow. Amazing, yang pertama gimana cara izin sama orang tua ya, mama aku mau naik gunung gitu. Sama orang tuanya Mbak. Iya juga ya, benar. Iya, diajarin ayah, terus kakak tuh juga suka. Keren, luar biasa banget. Kalau naik gunung tuh kita ya udah
sambil main aja kayak ya udah pungut sampah apa tuh kayak itu main gitu loh. Buat kita tuh main gitu. Healingnya malah naik gunung kan capek. Oke, terakhir boleh dong. Kan tadi seperti yang disampaikan kalau kita tuh pengen teman-teman Insan Surveyor Indonesia juga ikut terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan TJSL. Boleh dong kasih pesan dan ajakan untuk teman-teman semua yang nonton supaya bisa menjadi the next Yeni dan Vera. Dari Mbak Vera dulu boleh. Oke, buat teman-teman citizen gitu kan, ayo kita mulai dari langkah kecil aja gitu, kayak mengurangi penggunaan sampah plastik. Terus lalu kalau misalnya ada sampah atau apa, bolehlah kita buang gitu. Karena dimulai dari langkah kecil itu yang biasa orang bilang tuh dikit-dikit jadi bukit gitu ya, biasanya gitu. Jadi dari situ kan kita bisa mencintai lingkungan gitu kan, mencintai alam lah gitu, menjaga alam lah, lebih menjaga alam, karena kalau bukan kita siapa lagi. Karena alam itu emang buat kebutuhan kita banget untuk kedepannya anak cucu kita kan. Karena kalau kita nggak ngejaga alam, ya alam itu nggak akan ngejaga kita gitu. Wah, kalau kita tidak menjaga alam, alam tidak akan menjaga kita. Karena dengan mencintai lingkungan itu juga mencintai diri kita sendiri ya. Betul. Karena apa yang ada di lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia juga. Oke. Kalau Mbak Yani? Kalau aku mau fokus buat teman-teman di SI. Ini nggak cuman Gen Z, milenial ataupun dan lain ya. Pokoknya semua seluruh insan surveyor Indonesia gitu. Kita tuh sekarang punya lakoling gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa lakoling ini tuh bukan cuma buat TJSL ataupun relawan bakti gitu, tapi ini buat semuanya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau terlibat sangat boleh. Kita juga menerima donasi laptop. Baik itu laptop yang sudah tidak terpakai ataupun laptop baru gitu, nanti bisa dikoordinasi sama saya Yeni kalau misalnya kalian mau donasi gitu. Dan tujuan dari donasi ini adalah untuk anak-anak yang ada di daerah-daerah gitu, untuk mereka tuh belajar dengan komputer itu gitu, dengan laptop ataupun komputer yang sudah kita hibahkan gitu, nggak perlu baru gitu Mbak. Kalau misalkan mereka punya dan udah nggak kepake gitu kan, bingung mau diapain, boleh didonasikan karena itu akan lebih bermanfaat gitu kan. Itu juga jadi amal jariah juga buat kita. Wah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalkan nih teman-teman dari citizen mau ikut berpartisipasi untuk ngajar di lakoling, kita juga sangat terbuka gitu. Nanti akan kita buatkan jadwalnya gitu. Seperti itu sih. Dan yang terakhir yang ingin aku tekankan, bahwasannya kita bekerja itu of course tidak hanya untuk mencari income saja, tapi juga untuk mencari ketenangan hati dan ketenangan batin. So buat semuanya, kerjakanlah semuanya dengan tulus dan sungguh-sungguh gitu. Tapi jangan lupa juga dengan diri kalian gitu, yang sangat perlu untuk dibahagiakan dan disayangi. Aduh. Ya, seperti itulah pesan dan kesan. Deep ya. Jadi benar, tapi memang kita kalau mau cari kerja itu jangan hanya untuk mencari income aja, karena capek juga ya mikirin mulu ya. Tapi kita juga harus tetap memikirkan memikirkan bagaimana pengembangan diri kita selanjutnya. Betul tidak? Betul. Oke. Demikian tadi tuh sesi obrolan yang sangat menarik, chit-chat kita bersama dua perempuan yang sangat luar biasa, Mbak Yeni dan Mbak Vera. Terima kasih sudah kasih pengalaman dan informasi dan ilmu-ilmu ke kita semua, insight-insight baru tentunya supaya kita semakin semangat untuk peduli lingkungan, peduli juga dengan sekitar, karena nggak semua orang seberuntung kita ya. Oke, bye citizen, ketemu di edisi podcast TikTok selanjutnya. Kirain di-cut selama kegiatan relawan bakti BUMN kemarin dari